Oke, lanjut lagi kabar yang mantap jos nih bos. Nah, kali ini yang pertama datang dari Indonesia, Brunei Darussalam nih. Tetangga kecil kita yang ada di Pulau Borneo, Kalimantan. Dimana cukup menarik, dalam pertemuannya dengan Sultan Brunei, Pak Prabowo pun baru-baru ini telah meyakinkan Brunei agar kita dapat melindungi satu sama lain bos. Bahkan Pak Prabowo mengungkapkan jika Brunei dicubit maka Indonesia akan ikut merasakan sakit. Nah loh, mantap jos nih. Lantas apakah maksudnya dan bagaimanakah pernyataan lengkap Pak Prabowo terhadap Sultan Brunei? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, jadi ternyata kini nggak cuma Jepang doang bos. Dalam beberapa hari ini yang mengirimkan kapal perangnya ke Indonesia. Jika Jepang saat ini mengirimkan kapal perang frigat Mogami kelasnya ke Indonesia, ternyata Angkatan Laut Italia juga ngirim kapal frigat andalannya ke Indonesia bos. Nah loh, lantas ada apakah gerangan Italia juga ngirim kapal perangnya ke Indonesia? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Nah, jadi kabar mantap hari ini, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan ke negara tetangga Brunei Darussalam bos. Dan sudah pasti beliau pun bertemu dengan Sultan Brunei, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah. Di Istana Nurul Iman, Bandar Sri Begawan pada Rabu 14 Mei 2025 hari ini. Dan dalam pertemuan tersebut, ada salah satu pernyataan yang cukup menarik nih untuk kita simak dari Pak Prabowo nih bos. Dimana awalnya Pak Prabowo pun mengatakan dirinya sudah mengenal Sultan Hassanal Bolkiah selama 60 tahun saat masih sama-sama usia muda. Pak Prabowo pun juga menyampaikan bahwa Indonesia bangga memiliki sahabat yang baik seperti Brunei Darussalam. Bahkan mantapnya di sini, Bapak Prabowo Subianto pun meyakinkan negara tetangga kecil kita ini bahwa Indonesia akan ikut merasakan sakit apabila Brunei dicubit oleh pihak lain. Nah, Pak Prabowo pun mengatakan, saya merasa sahabat tuanku yang Sultan, sejak kita masih muda, sekarang masih merasa muda. Kami sudah kenal beberapa puluh tahun, mungkin sudah 60 tahun, dan saya sangat bangga hubungan ini tidak pernah putus. Sekali lagi percayalah apa yang disampaikan tadi benar. Kalau Brunei dicubit, kami di Indonesia semua akan ikut merasakan sakitnya. Kami merasa sangat bangga bisa punya sahabat baik Brunei Darussalam, ujar Pak Prabowo Subianto. Nah loh, mantap jos nih bos. Dan dengan ini, Bapak Prabowo Subianto sebagai pemimpin Indonesia pun sepertinya terlihat ingin meyakinkan sahabatnya Sultan Brunei bos, bahwa jika Brunei disakiti, maka Indonesia tidak akan tinggal diam. Nah, di sini Pak Prabowo pun ternyata juga memaparkan alasannya, bahkan meyakinkan Brunei untuk mau melindungi satu sama lain. Bagaimanakah pernyataannya? Oke, jadi lanjut Pak Prabowo pun juga mengatakan nih bahwa kunjungan kali ini ke Brunei Darussalam sangat penting bagi Indonesia. Pasalnya baik Brunei dan Indonesia memiliki latar belakang, rumpun, budaya, sejarah hingga bahasa yang hampir sama. Kita bukan merasa, tapi kita sungguh-sungguh adalah satu keluarga, tegas Pak Prabowo. Dan lanjut, menurut beliau, persahabatan Indonesia, Brunei, dan negara lainnya di kawasan ASEAN pun saat ini perlu terus dijaga. Bahkan, Pak Prabowo mengingatkan situasi global yang kini sedang tak menentu harus dihadapi bersama-sama bos. Pak Prabowo pun katakan, hanya dengan kerjasama di antara kita, sesama anggota ASEAN, kita dapat bersama-sama untuk melindungi satu sama lain di tengah ketidakpastian global dan ketidakpastian regional juga, ujar Pak Prabowo. Sementara itu dari pihak Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah juga menyampaikan pentingnya Indonesia dan Brunei Darussalam untuk bergandengan tangan demi menghadapi ketidakpastian geopolitik serta ekonomi bos. Dan hal itu pun menurutnya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya ketersediaan pangan. Dan ketersediaan pangan ini ya salah satunya ya beras kemarin bos, dimana ada beberapa negara yang saat ini katanya mulai kekurangan beras. Nah lanjut, Sultan Brunei ini pun mengatakan bahwa dalam menghadapi keadaan geopolitik dan ekonomi antar bangsa yang tidak menentu pada masa ini, adalah penting bagi kedua negara untuk terus bergandeng bahu dalam memastikan kesejahteraan rakyat akan senantiasa terjamin, khususnya kestabilan rantaian bekalan makanan, ujar Sultan Hassanal Bolkiah.
Bahkan di Brunei, Pak Prabowo pun ternyata juga telah menerima penghargaan yaitu Darjah Kerabat Laila Utama yang amat dihormati dari Kesultanan Brunei Darussalam. Mantap, mantap jos. Oke, lanjut kabar kedua yang tak kalah mantap. Jadi ternyata dalam 3 hari ini tak cuma Jepang saja bos yang mengirim kapal perang andalannya ke Indonesia, tapi Angkatan Laut Italia Navy pun juga mengirimkan saingannya ke Indonesia, yaitu dengan kapal perang frigate frame Bergamini class ITS Antonio Marceglia F597 ke dermaga Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin. Nah loh, jadi kedua negara ini ternyata sama-sama datang dengan membawa kapal perang yang selama ini disodorkan terus ke Indonesia. Dimana walaupun mungkin kunjungan kali ini adalah untuk menjalin persahabatan bilateral antara Angkatan Laut dan memperkuat hubungan antar negara, tapi tak menutup kemungkinan kunjungan ini pun juga dilakukan sebagai ajang promosi nih bos. Nah lanjut, disebutkan oleh Lantamal 3 Jakarta bahwa kapal perang Italia Navy ITS Antonio Marceglia ini pun merupakan kapal platform ke-8 dari kelas Bergamini dan yang terakhir dari 4 frigate GP atau General Purpose yang memiliki misi utama peperangan anti permukaan dan anti udara. Kapal yang dikomandani oleh Komander Alberto Bartolomeo ini pun katanya dilengkapi dengan meriam Leonardo 127 mm LW yang mampu menembakkan amunisi berpemandu jarak jauh Vulcano dan juga dudukan meriam Super Rapid 76/62 dalam konfigurasi David atau Stales yang mampu menembakkan amunisi berpemandu dart terhadap rudal anti kapal dan ancaman asimetris. Dan dalam kesempatan terpisah, dan Lantamal menyampaikan bahwa selama 4 hari berada di Jakarta, para pengawal ITS Antonio Marceglia ini pun akan melaksanakan beberapa kegiatan guna memperkuat kerjasama antara Angkatan Laut kedua negara serta meningkatkan hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Italia. Nah loh, dipilih nih bos, dipilih nih bos. Pertanyaannya, apakah frigate Mogami atau frame Bergamini class nih yang bakal jadi pilihan Indonesia? Kalau kalian pilih yang mana nih bos untuk frigate tambahan Indonesia? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.